Selamat pagi sahabat Dronska, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nana kembali menyapa sahabat Dronska dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 23 Juli 2022. Pagi hari ini spesial sekali karena sudah hadir bersama saya di sini Dr. Irfan Zakir, spesialis anak Magister Biomed. Selamat pagi Dr. Irfan. Selamat pagi Mbak Nana, selamat pagi sahabat Dronska. Bagaimana kabarnya dok? Baik, kabar baik. Kabar baik, sehat selalu ya dok ya untuk kita semua. Ngomong-ngomong soal kesehatan nih dok, sebelumnya saya juga sampaikan kepada sahabat Dronska, mari kita sampaikan juga semoga lekas sembuh untuk Profesor Dr. Harsono Salimo, spesialis konsultan anak, yang hari ini belum bisa menyapa sahabat Dronska semua. Nah, selain itu saya juga mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak di Indonesia ya dok ya. Nah pagi hari ini kebetulan sekali tema yang akan kita bahas mengenai mengoptimalkan golden age pada anak. Bagi sahabat Dronska yang sudah bergabung dan hendak menyapa atau bertanya boleh langsung disampaikan di kolom komentar. Akan ada 2 giveaway untuk sahabat Dronska yang beruntung. Langsung saja mungkin ya dok kita berbincang-bincang ya dok ya. Ya boleh. Oke. Nana mau tanya sih dok, apa sih yang dimaksud dengan golden age pada anak dan dimulainya kapan nih dok? Ya baik, jadi kalau golden age itu sebenarnya banyak istilah atau yang definisi yang menggambarkan tentang golden age pada anak. Beberapa ada yang menyebutkan bahwa golden age pada anak itu sampai umur 5 tahun. Ada yang menyebutkan sampai umur 3 tahun. Tapi sebenarnya yang tepat adalah golden age itu, walaupun sebenarnya semua umur itu dia mempunyai tahapan untuk tumbuh kembang yang penting Mbak Nana dan sobat dan sahabat Dronska sekalian. Tapi yang paling utama adalah yaitu pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu pada anak sangat krusial karena apabila ada gangguan, ada intervensi di sana atau supportnya atau dukungannya itu kurang, maka itu dampaknya bisa berlangsung sampai 20-30 tahun ke depan. Jadi ini akan mempengaruhi masa depan anak yang begitu panjang. Saking pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ini, itu baik pemerintah, kemudian institusi kesehatan juga ini banyak mengeluarkan kebijakan terkait tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu Mbak Nana. Lalu mulai dihitungnya nih dok, 1000 hari kehidupan ya dok ya? Berarti dari anak lahir atau gimana nih dok? Ya, nah ini yang sering masyarakat juga kurang terinformasi dengan baik Mbak Nana, bahwa kalau 1000 hari kehidupan itu kalau kita mikir misalkan setahun itu kan 360 hari sekian misalkan, oh berarti kalau 1000 itu kan berarti kira-kira 3 tahun. 2,5-3 tahun ya begitu. Tapi justru itu yang kurang tepat. Harusnya 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak anak berada dalam kandungan ibunya. Oh gitu. Jadi kalau kita hitung sejak hari pertama dikandung, berarti dia sampai usia 2 tahun. Tanpa mengurangi pentingnya stimulasi kemudian dukungan nutrisi pada anak sampai usia 5 tahun. Tetapi yang 1000 hari pertama ini itu sangat penting karena faktor pertumbuhan, kemudian perkembangan itu sangat mempengaruhi nanti tahap tumbuh kembang yang selanjutnya. Nah, melihat bahwa pentingnya bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai sejak anak dikandung oleh ibu, maka harusnya semua yang mampu atau menyokong tumbuh kembang anak itu dipersiapkan dari bukan pas saat ibunya hamil ya, tapi saat si ibu merencanakan kehamilan. Misalkan saya tahun ini mau merencanakan kehamilan, berarti dari mundur beberapa bulan sebelumnya kondisinya harus dioptimalkan, ibunya melakukan pemeriksaan kira-kira untuk nutrisinya, kemudian kondisi metabolisme fisiknya itu harus dipersiapkan secara baik. Seperti itu Mbak Nana mungkin. Oke, berarti 1000 hari kehidupan itu dimulai dari persiapan justru ya dok ya, persiapan sebelum program hamil, begitu kurang lebih ya dok. Lalu untuk masa golden age ini dok, apa yang harus disiapkan oleh berarti calon orang tua ya dok ya, calon orang tua untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak dok?
Ya, Apa baik. saja? Jadi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang mulai dari saat merencanakan kehamilan, yang pertama yang pasti nutrisi. Ya, Nutrisi. jadi ibu yang mau merencanakan kehamilan harus mempersiapkan nutrisinya dengan baik, sehingga nanti pada saat bayi di dalam kandungan itu mulai membentuk organ-organ vital, maka dukungan nutrisinya itu optimal sehingga pembentukan organnya juga baik. Ya, jadi yang pertama nutrisinya harus bagus. Jadi ibunya ya harus memperhatikan makanannya, jangan asal makan yang enak atau asal makan yang lagi hype gitu ya. Tapi juga harus melihat kondisi makanannya, nutrisinya, kandungan gizinya itu harus disesuaikan. Terkait bagaimana kandungan nutrisinya mungkin nanti akan kita bahas di sesi yang lainnya, Dok, ya. selanjutnya. Tapi yang pasti nutrisi itu faktor utama yang penting. Pertama. Kemudian yang perlu dipersiapkan kedua adalah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sekarang ini banyak anak-anak yang lahir karena adanya gangguan atau interupsi pada saat fase kehamilan, akhirnya lahir dengan kelainan bawaan. Itu jadi beberapa infeksi atau penyakit yang ibu derita itu bisa berdampak terhadap kondisi anaknya, baik penyakit yang didapat atau penyakit bawaan, misalkan pada kondisi-kondisi tertentu ibu dengan kolesterol atau ibu dengan diabetes atau ibu yang punya penyakit-penyakit autoimun. Nah itu spesifik yang mungkin harus dipersiapkan secara terpisah. Tapi yang pasti program pencegahan untuk bayi supaya tumbuh kembangnya optimal itu perlu dipersiapkan. Misalkan sebelum merencanakan kehamilan mungkin ibu dan bapaknya bisa diperiksa screening untuk yang TORCH misalkan ya, toksoplasma, kemudian rubella, CMV itu perlu diperiksa agar karena pada orang tua, pada ibu dan bapaknya itu tidak bergejala, tapi dia memberikan efek yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan bayi. Ibu-ibu yang tidak diterapi tapi punya penyakit tersebut, itu bayinya rata-rata lahir ada kelainan jantung, ada kelainan pembentukan otak dan organ-organ vital yang lain sehingga akhirnya tumbuh kembangnya menjadi tidak baik. Yaitu yang mungkin perlu disiapkan. Yang pertama nutrisi, kedua pencegahan terhadap infeksi yang mungkin dapat mengganggu pertumbuhan dari janin, seperti itu. Oke, Dok. Ini sudah masuk, Dok, pertanyaan yang mungkin bisa melanjutkan ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Dari Elis.ikawati, bagaimana dampaknya, Dok, bila 1000 hari pertama kehidupan tersebut tidak dipenuhi dan dicukupi dengan baik kebutuhan anak? Apakah kecerdasan dan tumbuh kembang anak akan berdampak menjadi nggak berkualitas? Nah, kecerdasan ini juga ini ya, Dok ya? Apakah bisa dari kandungan atau mulai waktu lahir itu, Dok? Ya, baik, terima kasih Bu Elis ya tadi ya atas pertanyaannya. Jadi kalau 1000 hari pertama kehidupan itu tidak dipersiapkan dengan optimal, maka potensi anak untuk mencapai tumbuh kembang dia yang seharusnya itu menjadi tidak terpenuhi. Ada kemungkinan bahwa ketika nutrisinya kurang, misalkan katakanlah ibunya mengalami anemia atau kurang darah dan itu tidak terdeteksi apalagi tidak terobati. Nah itu maka kemungkinan anaknya mengalami juga anemia dari ibunya. Dan itu kalau tidak diterapi maka pertumbuhan otaknya menjadi tidak optimal. Katakanlah misalkan anak itu mempunyai potensi untuk mencapai IQ sekian misalkan. Tapi karena nutrisinya tidak bagus akhirnya perkembangan saraf-sarafnya itu juga tidak baik, maka potensi IQ-nya yang setinggi itu menjadi tidak tercapai. Akhirnya dia hanya sekian persennya saja misalkan. Nah, itu kan sangat disayangkan dan itu berpengaruh nanti jauh sampai anak itu dewasa, apalagi nanti anak itu mungkin punya keturunan juga dia akan menurunkan hal yang sama. Jadi kalau dari awal ini sudah kita persiapkan, harapannya nanti anak tersebut dan keturunannya mempunyai capaian potensi tumbuh kembang yang lebih baik. Seperti itu. Baik dari kecerdasan mungkin atau daya tahan tubuh misalkan, jadi anak jadi nggak lebih gampang
sakit begitu ya. Terlepas nanti juga ada beberapa tips untuk menjaga anak supaya nggak gampang sakit, mungkin seperti itu. Oke, lanjut ya dok ya untuk membacakan pertanyaan dari pelanggan. Baik. Dari Nurkomsiah, dok, anak saya umur 17 bulan. Ini dia di rumah aktif sekali. Kemanapun dia pergi, kalau dia sudah berada di luar, ada orang yang kemanapun dia pergi pede di dalam rumah. Tapi kalau dia sudah berada di luar, ada orang tidak kenal, apakah nanti akan berdampak ke depannya? Mungkin kalau ketemu orang luar jadi kurang pede gitu maksudnya dok. Itu gimana tuh dok? Jadi untuk apa? Ini kan tadi kita bahas sebelum lahir ya dok ya. Kalau ini mulai perkembangannya setelah lahir nih dok, dari usia 1 sampai 2 tahun itu gimana dok? Ya baik, jadi memang masalah kepercayaan diri anak itu memang harusnya kita mulai semenjak bayi usia dini ya. Banyak sekarang masalah anak itu kurang pede, kurang percaya diri itu disebabkan bukan karena anaknya dasarnya itu tidak percaya diri, tapi karena sebenarnya kita yang punya andil di sana. Jadi pola pengasuhan, pola kita memperlakukan anak itu berpengaruh terhadap faktor kepribadian anak. Misalkan ya, kalau anak melakukan sesuatu yang salah, kemudian kita menaikkan suara, apalagi sampai membentak, maka itu nanti akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri anak. Jadi memang pola, sebenarnya kita harus lihat dulu, nanti kita investigasi untuk kasus ini, pola pengasuhannya seperti apa. Karena kalau misalkan anak sering dibentak, anak sering dimarahi, sehingga ketika berbuat dia akan selalu teringat, oh saya salah. Kalau seperti ini saya nanti tidak benar, akan dimarahi. Itu yang berpengaruh terhadap anak. Beda misalkan kalau anaknya sudah kenal lingkungannya, mungkin dia tidak sepenakut itu. Tapi kalau di lingkungan yang baru, nah itu nanti dia akan merasa minder, merasa nggak pede. Dan itu kalau tidak ditangani dari awal, itu akan berlanjut sampai dia ke usia remaja, nanti pergaulannya akan sulit dengan teman-teman di sekolahnya, apalagi kalau nanti sampai masuk ke dunia kerja, itu akan sulit beradaptasi dengan tempat kerja yang baru seperti itu misalkan. Nah itu yang perlu ditangani dari awal. Memang kalau sudah terlanjur seperti itu akan lebih berat untuk mengatasinya, tapi bukan tidak mungkin. Itu bisa nanti dimodifikasi dengan latihan perilaku, dan itu tidak hanya melibatkan anaknya saja, tapi melibatkan orang dewasa di sekitar anak tersebut. Lingkungannya dok. Betul, lingkungannya, dan itu harus diberikan penanganan secara menyeluruh. Jadi yang pertama harusnya semua orang dewasa yang ada di rumah, yang ada di lingkungan sekitar harus komitmen bagaimana menangani masalah anak yang kurang pede. Nggak sedikit yang mengalami anak seperti ini sebenarnya, tapi bisa dilakukan terapi dan modifikasi seperti itu. Oke dok. Lalu kira-kira ada faktor apa saja sih dok yang dapat mempengaruhi masa tumbuh kembang anak nih dok? Mungkin dari faktor dalam atau dari faktor luar, mungkin bisa disampaikan ya, ke betul. sahabat. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa mempengaruhi faktor tumbuh kembang ya tadi ya. Pertama faktor dari dalam, faktor internal anaknya sendiri, kecukupan nutrisi, kemudian daya tahan tubuh itu perlu dipersiapkan. Nutrisi ya dengan pemberian makan-makanan yang seimbang dan padat gizi, baik dari kalorinya, proteinnya, kemudian vitamin segala macam itu nanti harus dipenuhi. Kemudian juga mencegah supaya anak tidak sakit, karena ketika anak sakit maka energi tubuhnya itu akan dialihkan untuk mengatasi sakitnya, sehingga energi untuk tumbuh kembangnya akan tertunda. Bayangkan kalau anak misalkan sakit sebulan, 2 bulan, atau sebulan sekali itu sakit, berarti kan ada penundaan terhadap tumbuh kembangnya yang harusnya dia bisa mengejar. Nah itu harus dihindari. Caranya yang paling direkomendasikan ya pertama dengan masalah higienitas ya. Jadi kebersihan baik diri maupun lingkungan juga itu harus diperhatikan. Kedua, pada penyakit-penyakit yang tidak bisa dikendalikan dengan higienitas, maka upayanya adalah dengan cara vaksinasi atau imunisasi. Ya, pemerintah sudah mencanangkan imunisasi dasar mulai dari usia baru lahir sampai usia
anak sekolah sampai usia remaja. Tapi kalau dasar saja mungkin itu tidak cukup bagi anak-anak yang tinggal di daerah endemis penyakit tertentu misalkan, atau di daerah yang lingkungan padat, atau anak-anak usia sekolah, itu harus dilengkapi dengan imunisasi tambahan sesuai dengan rekomendasi imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru. Nah itu nanti mungkin kita bisa akan bahas di sesi lainnya untuk masalah imunisasi ini, tapi nanti orang tua harusnya memperhatikan hal tersebut. Itu yang internal ya. Kalau yang eksternalnya ya mungkin dari lingkungan di baik secara psikologis maupun secara psikis itu harus dilengkapi. Misalkan kalau suasana rumah misalkan tidak sehat, misalkan sirkulasi udaranya kurang baik, atau memelihara binatang peliharaan di rumah yang mungkin jarang dimandikan atau jarang dirawat, atau mungkin punya rumahnya di tepi jalan yang besar sehingga udara itu sirkulasinya debunya gampang masuk. Nah itu mungkin harus dimodifikasi supaya anak tidak gampang sakit, tidak ada hambatan dalam tumbuh kembangnya sehingga tumbuh kembangnya menjadi optimal. Oke. Ngomong soal imunisasi nih dok, Nana juga mau menyampaikan ke sahabat Dronska semua, karena kan Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo juga menyediakan imunisasi yang lengkap untuk anak ya dok ya. Dan kita juga ada paket imunisasi sahabat Dronska. Jadi sahabat Dronska yang untuk bunda-bunda tentunya yang mau mengimunisasikan anaknya bisa langsung ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Lokasinya nanti di KIA, nanti bisa dengan Dokter Ivan juga ya. Untuk di KIA ini sudah kita ada di area sehat dok. Jadi kan rumah sakit ini kan sudah memisahkan dua area ya dok, area sehat dan area sakit atau kita sebut dengan healthy area gitu. Jadi sahabat terus kan nggak usah khawatir untuk imunisasi di rumah sakit karena aman. Healthy area yang sudah dipersiapkan oleh rumah sakit jalurnya khusus untuk sahabat Dronska yang sehat atau pengunjung yang sehat. Untuk jalur pasien sudah ada sendiri. Ya, jadi desain tata ruangnya itu sudah terpisah ya. Jadi yang sakit dan yang sehat itu sudah terpisahkan. Betul, jalurnya sudah sendiri-sendiri. Jadi sahabat Dronska nggak usah khawatir. Oke, langsung dok ini melanjutkan pertanyaan dari sahabat Dronska dari Kristiani Rini. Tips agar anak cepat bicara dan berjalan dok. Tips agar anak cepat bicara dan berjalan. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat dari tabel tumbuh kembang, sebenarnya itu anak itu punya waktu-waktu optimal kapan dia bisa bicara, kapan dia bisa berjalan. Ya, jadi ada waktu-waktunya. Misal ya berjalan. Kita punya anak misalkan usia 11 bulan misalkan ya. Tadi Bu Kristora ini kita nggak tahu ya umurnya berapa ya. Misalkan ada anak usia 11 bulan, anak sebayanya, saudaranya atau tetangganya kebetulan udah bisa jalan. Nah kita nih anaknya belum bisa jalan dengan baik misalkan, terus kita jadi galau, terus kita jadi kepikiran kenapa yang sana udah bisa jalan, yang ini belum bisa jalan. Nah itu sebenarnya harus dievaluasi, apakah itu variasi normal, yang mana kalau menurut tabel pertumbuh kembang, anak itu bisa jalan antara 11 sampai 15 bulan. Jadi kalau anaknya masih usia 12 bulan, 13 bulan jalannya belum baik, gak perlu khawatir. Karena hanya kisaran 50% anak yang bisa berjalan usia 13 bulan. 15 bulan hampir 95% itu sudah bisa jalan semua. Ya, jadi memang anak-anak tuh punya timeline-nya masing-masing. Gak perlu disamaratakan. Kecuali kalau sudah lewat waktunya belum bisa jalan, nah itu perlu kita evaluasi. Apakah mungkin ada kelainan pada anggota gerak bagian bawahnya sehingga akhirnya anak sulit berjalan. Atau ada kelemahan pada otot-ototnya. Atau ada penyakit lain yang membuat anak sukar berjalan, itu perlu dievaluasi. Masing-masing kasus penanganannya beda-beda. Tergantung dari kondisi khasnya anak tersebut. Kemudian berbicara juga. Berbicara itu ada waktu-waktunya. Kapan nih dok? Jadi misalkan ada tabelnya ya, soalnya kita pakai tabel itu. Jadi anak umur segini bisa mengucapkan satu suku kata. Anak umur segini bisa mengucapkan 2 suku kata. Anak umur segini bisa mengucapkan 2 kata yang digabung dan mempunyai arti. Anak umur segini harusnya bisa mengucapkan 1 kalimat penuh misalkan. Itu ada tingkatannya. Nah kita nggak tahu nih tadi anaknya umur berapa, kemudian level
kemampuan bahasanya sudah seperti apa, itu harus dievaluasi. Kalau misalkan dia ternyata sesuai dengan umurnya, berarti nggak ada masalah. Masalahnya tadi kita nggak tahu nih yang dijadikan patokan itu tumbuh kembangnya anak umur berapa. Nah itu yang kita nggak bisa evaluasi. Kalau misalkan ingin konsultasi lebih lanjut, mungkin nanti bisa diperiksakan anaknya, kemudian kita akan nilai level kemampuan bahasanya misalkan, apakah sesuai dengan umurnya, apakah ketinggalan, ataukah apakah lebih dahulu. Nah ada beberapa kasus yang khusus juga yang mana sering ini tidak tersampaikan pada orang tua yang memiliki anaknya itu dulu lahirnya kurang bulan atau berat badan lahirnya rendah. Nah, pada anak-anak yang kurang bulan itu ada istilah namanya usia koreksi dan usia kronologis. Usia kronologis itu dimulai pada saat anak lahir. Kalau usia koreksi itu adalah selisih antara anak lahir sampai dengan usia kehamilan yang cukup bulan. Misalkan ada seorang ibu melahirkan anaknya prematur. Usia kehamilannya waktu itu masih 32 minggu. Ya, 32 minggu. Padahal kan usia bagusnya kan 40 minggu ya. Dia lahir 32 minggu. Berarti kan selisih gapnya itu 8 minggu. Kalau asumsinya 1 bulan itu 4 minggu, maka dia selisihnya adalah 2 bulan. Ketika anaknya umur 6 bulan, itu anak-anak yang seumuran 6 bulan tuh udah pada duduk, udah pada ngoceh, lehernya sudah kuat, udah pada bisa mulai makan gitu. Anaknya si ibu ini usia kronologisnya 6 bulan, karena dihitung pada saat anaknya lahir. Tapi usia koreksinya, dia tidak 6 bulan. Dia usianya adalah 6 bulan dikurangin tadi 8 minggu berarti 2 bulan, berarti usianya adalah 4 bulan. 4 bulan tuh didudukin belum kuat, lehernya belum bisa menyangga kepalanya dengan baik misalkan. Jadi kalau didudukin, kalau nggak dipegangin dia akan merosot begitu ya. Kemampuan fungsi oromotornya juga belum bagus. Jadi dia masih belum bisa mengkonsumsi makanan yang bubur saring misalkan yang lunak begitu, belum bisa. Nah, akhirnya si ibunya galau karena kok anak yang 6 bulan lain udah bisa, ini anak saya belum bisa, berat badannya yang itu udah sampai segini, anak saya belum bisa gitu ya. Jadi tumbuh kembangnya nggak sesuai dengan umur anak-anak kronologis 6 bulan. Nah itu yang perlu dicamkan juga bahwa anak-anak prematur tumbuh kembangnya mengikuti usia koreksi, bukan mengikuti usia kronologis. Nah itu juga yang perlu kita, detail-detail yang perlu kita pertimbangkan. Kadang-kadang kalau yang kasus prematur seperti itu kita hitung mundur usia koreksinya, ternyata tumbuh kembangnya sesuai. Iya, jadi di usia 4 bulan 4 bulan, iya. Jadi kadang-kadang yang ibu-ibu yang suka bikin insecure, galau gitu karena mungkin informasinya nggak tersampaikan dengan baik seperti itu. Ya mungkin untuk kasus yang ini nanti kita bisa ulik sesuai dengan kondisi khas anaknya, kan nggak semua anak prematur, nggak semua anak ada gangguan bawaan atau yang lain. Itu yang perlu kita evaluasi lebih detail pada satu demi satu kasus tersebut. Ya. Oke dok. Lalu dok, ini melanjutkan ada lagi pertanyaan dari Jessica.Putri dok. Stunting itu apakah adalah efek dari golden age yang tidak optimal, dan bagaimana caranya agar memperbaiki kondisi stunting atau kondisi golden age yang kurang baik? Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Jessica atas pertanyaannya. Ya, salah satu efek dari gangguan tumbuh kembang adalah capaian tinggi badan anaknya itu kurang optimal sesuai dengan usianya. Nah, yang biasa istilah trennya sekarang stunting. Stunting ini menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun dari instansi kesehatan, sehingga gaungnya mungkin ke masyarakat kalau udah ada yang anak stunting itu jadi was-was, ibunya jadi galau, jadi apa segala macam ya. Jadi itu yang mungkin jadi topik yang hangat dibicarakan pada saat-saat ini. Nah, stunting itu balik lagi kita harus lihat kira-kira penyebabnya kenapa. Kebanyakan stunting itu disebabkan oleh karena asupan nutrisinya yang kurang. Salah satunya. Bisa juga ada penyakit yang mendasari, misalkan pada anak-anak lahir dengan kelainan jantung bawaan misalkan. Itu pasti tumbuh kembangnya nggak akan optimal. Kalau
penyakit jantungnya tidak diterapi dengan baik. Bisa juga mungkin ada penyakit-penyakit yang khusus yang mengenai sel-sel darah, yang mana sel-sel darah itu kan berfungsi untuk mengangkut nutrisi. Asupannya bagus, tapi kurirnya yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh kurang bagus, itu juga bisa menjadi penyebab anak tumbuh kembangnya nggak optimal. Salah satunya stunting itu. Nah, cara mengobatinya ya berarti semua aspek dari hulu ke hilir yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan itu kita harus evaluasi gangguannya di mana, kemudian kita terapi. Kita nggak bisa menggeneralisirkan satu penyakit, satu tata laksana untuk semua populasi misalkan yang mengalami stunting. Jadi kita harus lihat satu persatu. Tapi kebanyakan biasanya karena gangguan infeksi, dan gangguan kelainan bawaan. Nah itu mungkin ketiga itu perlu kita evaluasi. Seperti itu. Tapi harus dievaluasi ya dok ya. Betul. Dari hulu ke hilirnya ya dok. Betul. Ya. Lalu ini dok, gimana cara membedakan anak yang pendek akibat stunting dengan anak yang pendek karena genetik? Apakah tubuh yang pendek bisa dikejar dengan pemberian protein dan kalsium tinggi? Ini pertanyaan dari Ibu Titi Dotrian. Ya, baik, terima kasih Bu Titi. Jadi kalau anak yang secara genetis mungkin tingginya tidak optimal, itu bisa kita lihat dari tinggi potensial genetik. Itu nanti membutuhkan beberapa perhitungan seperti mungkin tinggi ayahnya, kemudian tinggi bundanya, seperti apa nanti kita bisa hitungkan. Kemudian nanti kelihatan tinggi potensial anak itu seberapa menurut usianya. Jadi kita bisa plotkan. Jadi di usia segini harusnya dia tingginya kisaran antara sekian dan sekian. Di usia segini tingginya kisaran antara sekian dan sekian. Baru nanti kita bisa lihat usia anaknya berapa, tingginya berapa, masuk nggak di kisaran tersebut. Kalau misalkan dia masuk di kisaran tersebut, berarti memang potensi tingginya itu sudah mencukupi. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata tingginya nggak masuk di kisaran tersebut, maka ada evaluasi yang harus dilakukan. Stunting itu misalkan dari nutrisi, infeksi atau yang lain itu perlu kita evaluasi satu-satu. Betul memang setiap anak itu punya tinggi potensial genetik yang berbeda-beda tergantung dari tinggi ayah dan ibunya. Tapi itu bisa dibedakan melalui tabel yang akan dibuat. Ya, tabel itu jadi khas tiap-tiap anak harus kita buat secara terpisah karena masing-masing tinggi ayah dan ibunya kan nggak beda-beda. Jadi itu harus dibuat seperti itu. Begitu mungkin Mbak Nana, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan. Ada perhitungan khusus ya dok ya. Betul. Itu ya dok ya. Oke, lalu, nah ini sebenarnya masih hampir mirip sih dok, pertanyaan dari Bella_Feliciani. Selamat pagi dok, bagaimana cara mengetahui bahwa tahapan tumbuh kembang anak itu sesuai dengan tumbuh kembangnya? Apakah ada pemeriksaan yang dapat dilakukan di rumah oleh orang tua? Ya baik, terima kasih Bu Felani. Bu Bella. Ya Ibu Bella, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi ada beberapa tools atau alat untuk mengukur tumbuh kembang anak apakah dia sesuai dengan tracknya atau dia melenceng. Ya, jadi ada beberapa gugus tugas istilahnya ya, ada beberapa parameter yang bisa dipakai untuk menilai apakah tumbuh kembang anak ini sesuai dengan umurnya atau tidak. Kalau kita memakai salah satu tools yang digunakan, itu ada 4 parameter yang kita gunakan untuk menilai apakah anak ini tumbuh kembangnya on the track atau tidak. Ya. Jadi pertama kita bisa melihat dari aspek psikososialnya anak. Nanti itu bisa dilihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang di lingkungan, sampai mungkin pada anak yang baru yang masih usia 2 bulan kita bisa lihat kontak mata dengan orang di sekitarnya. Itu merupakan salah satu parameter yang bisa dinilai dari masalah psikososialnya. Kemudian nanti ada kemampuan bahasa. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa anak usia segini dia bisa kemampuan bahasanya di level sekian. Nah itu juga bisa kita evaluasi. Dan yang ketiga ada motorik kasar. Jadi kemampuan dia motorik kasar seperti aktivitas menggenggam atau aktivitas memegang ibu jarinya atau yang lain-lain, itu salah satu parameter yang bisa kita ukur. Ada juga motorik halus. Yang motorik halus ini
koordinasi untuk gerakan yang rumit yang bisa dilalui anak sesuai dengan karakter umurnya. Itu juga harus dinilai. Saya rasa kalau seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri di rumah. Karena harus dilakukan oleh tenaga profesional yang terlatih. Untuk karena ada tabelnya, kemudian ada alat bantunya untuk menilai tersebut. Yang mungkin bisa dilakukan di rumah itu bisa Ibu lihat di buku anak itu ya apa namanya? Anak ya, buku KMS itu ya, buku pink itu ya istilahnya ya. Walaupun sekarang warnanya udah bukan pink lagi, udah ganti kayaknya yang baru. Jadi yang terkenalnya buku pink itu ya. Di buku pink itu memang di bagian tumbuh kembang anak di halaman agak belakang itu bisa dilihat umur sekian harusnya bisa sekian, umur sekian harusnya bisa sekian. Ketika umur segitu belum bisa memenuhi parameter tumbuh kembang tertentu, maka ibu disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke tenaga profesional yang terlatih untuk melihat kira-kira tumbuh kembangnya ini apakah variasi normal saja atau memang sudah terlambat. Ya, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri di rumah biasanya. Tapi itu bisa informasi yang ada di KMS itu bisa menjadi patokan kira-kira apakah ini sudah waktunya dilakukan pemeriksaan atau kira-kira oh ini masih dalam batas normal. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, moga-moga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, siap Dok. Jadi dari buku tersebut bisa dilihat dulu ya Dok ya, apakah itu masih normal, tapi kalau kira-kira sudah di luar itu mungkin segera konsultasi saja ya Dok. Ya betul, harus dibawa untuk dievaluasi. Oke, menarik sekali nih sahabat Droska pembicaraan kita pada pagi hari ini, bincang-bincangnya seru banget karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini saya bacakan lagi nih Dok. Ini langsung saya rangkum ya Dok, ada 2 pertanyaan yang terkait dengan berat badan anak nih Dok. Dari Tami_N Najwa, anak usia 6 tahun jarang minum susu formula atau UHT, apakah akan mempengaruhi pertumbuhannya? Lalu yang kedua dari Nisha RPRTW_, bagaimana cara mengoptimalkan gizi agar berat badan anak naik? Soalnya anak saya hampir 6 tahun masih 19 kilo Dok. Ya baik, terima kasih Ibu Tami dan Ibu Nisha atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaannya Ibu Tami yang pertama tadi ya, pertanyaannya adalah bahwa jarang minum susu formula. Ya, jadi banyak orang tua yang mungkin salah kaprah menganggap bahwa susu itu merupakan sumber nutrisi utama untuk anak. Memang pada 6 bulan awal kehidupan bayi itu hanya bisa mengkonsumsi makanan cair, sehingga susu merupakan sumber utama untuk nutrisi. Betul, itu tidak bisa dibantah. Yang kita mendorong supaya anak mendapatkan ASI yang baik untuk menjadi sumber utama makanan ya. Baru kalau misalkan kondisi ASINya nggak memungkinkan karena ada kondisi tertentu, mungkin bisa dibantu dengan susu yang tadi disebutkan oleh Ibu Tami tadi ya. Nah, ketika anak sudah melewati usia tersebut, maka anak sudah bisa mulai memproses makanan yang semi solid atau yang solid. Nah, makanan utama akhirnya difokuskan terhadap makanan tersebut. Susu itu hanya tambahan. Jadi susu itu tidak diberikan sesering pada saat seperti anaknya masih bayi. Nah, ini yang salah kaprah banyak. Jadi kalau bayi kita terbiasa memberikan anak tiap 3 jam, 2 jam, 3 jam sekali lah. Itu anak diberikan susu. Ketika anaknya tambah besar, maka kita terbiasa memberikan susu tiap 3 jam sekali. Jadi kalau anaknya udah 3 jam belum minum susu, waduh belum minum susu nih, kita harus berikan susu misalkan. Nah itu yang sering jadi salah kaprah. Susu pada anak umur yang sudah mulai makan, itu fungsinya bukan makanan utama tapi makanan tambahan. Apalagi ASI ya setelah umur 6 bulan, itu dia kualitasnya akan melandai turun secara progresif begitu ya. Sehingga memang harus dibantu kebutuhan nutrisinya dengan MPASI atau makanan ya. Jadi kalau misalkan tadi minum susunya sehari berapa kali katanya? Tidak disebutkan. Oh nggak disebutkan ya. Jarang. Nah, jadi kalau misalkan anak sehari cuma minum 3 kali, itu pun misalkan setelah makan, itu bukan berarti tumbuh kembangnya menjadi nggak optimal. Jadi tetap susu itu membantu untuk makan makanan, tapi tidak harus sesering pada saat bayi masih umur sekian bulan gitu yang harus tiap 3 jam sekali diberikan minum susu.
Nah, terkait susu ini ada beberapa yang mungkin pola pemberian susu yang kurang tepat pada ibu-ibu di rumah gitu ya. Jadi pemberian susu, kalau nggak usah anak-anak deh misalkan, kita orang dewasa aja ya. Kalau kita minum susu kan rasanya kenyang ya. Habis itu malas makan. Nah sama anak-anak juga begitu. Jadi kalau kita memberikan susu sebelum makan, itu maka anak makannya akan sedikit. Jadi untuk pemberian susu itu harus setelah makan. Jadi kalau misalnya ada yang bangun pagi langsung buatkan susu, langsung suruh minum susu, itu salah sebenarnya. Jadi bangun pagi, sarapan dulu. Setelah selesai sarapan, kalau anak masih mau, baru boleh diberikan susu. Jadi susu itu sebenarnya nggak harus sering-sering Mbak Nana. Jadi setelah makan sehari 3 kali itu udah cukup sebenarnya. Dan jangan memberikan susu pada saat anak mau tidur. Atau pada saat anak lagi tidur malam dibuatin susu, itu kurang bagus. Kenapa nih Dok? Itu nanti pertama pada saat tidur anak itu tidak membutuhkan nutrisi yang berlebihan sebenarnya. Oh gitu. Ya, yang pertama nanti anak akan resiko overweight atau kegemukan, obesitas. Yang mana kalau anak obesitas itu dampaknya akan terasa pada saat dia umur 20-30 tahun. Makanya sekarang banyak orang umur 30 tahun udah kena diabetes. Anak umur 30, orang dewasa umur 30 tahun sudah kena kolesterol. Mungkin karena pemberian nutrisi kalori yang berlebihan pada saat dimulai dari dia masa anak-anak. Ya Dok ya. Betul, jadi dampaknya sampai panjang sekian puluh tahun ke depan. Yang kedua, karena mungkin susu itu kan sifatnya manis ya. Kemudian giginya akan jadi rusak. Makanya banyak anak-anak yang giginya pada rusak, gigis gitu ya. Nah, itu mungkin pengaruh dari pemberian susu yang tidak tepat waktunya. Jadi kalau anak sudah mau tidur, harusnya tidak usah diberikan susu, diberikan air minum saja, gosok gigi kemudian tidur. Kalau anak masih minta, kita alihkan ke aktivitas-aktivitas yang ringan, mungkin bercerita di sebelum tidur atau mungkin kita ajarkan doa-doa gitu ya sebelum tidur. Nah itu mungkin bisa membantu untuk mengurangi kebiasaan. Berat memang awalnya pastinya karena itu kebiasaan sudah berlangsung selama bertahun-tahun, tapi itu kita sebagai orang tua dan orang dewasa atau walinya anak tersebut di rumah harus menerapkan disiplin. Karena kalau bukan dari kita belajar disiplin, maka dari siapa lagi anak akan belajar disiplin. Itu tadi pertanyaannya Bu Tami ya. Sekarang Bu Nisa. Bu Nisa ya? Betul. Tadi pertanyaannya? Optimalkan gizi agar berat badan anak naik. Soalnya udah hampir 6 tahun masih 19 kilo Dok. 19 kilo ya. Sebenarnya kalau parameter tumbuh kembang sama pertumbuhan ya, karena kan berat badan. Parameter pertumbuhan sebenarnya kalau kita memakai patokan berat badan kurang akurat. Kenapa? Karena berat badan itu dinamis, fluktuatif. Anaknya sakit berapa hari, malas makan, turun sekian, nanti naik lagi. Jadi parameter berat badan sebenarnya kurang menggambarkan capaian pertumbuhan anak. Sebenarnya yang dipakai adalah tinggi badan. Jadi tinggi badan itu lebih progresif kenaikannya pada kondisi anak walaupun sedang sakit misalkan ya. Karena kalau tinggi badan kan tidak dinamis, tidak fluktuatif. Kan anak udah sampai tinggi segini kecuali ada trauma atau ada trauma tumpul atau trauma tajam atau kekerasan atau yang lain yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi terhambat, nutrisi atau infeksi segala macam. Tapi kalau yang tinggi badan tuh relatif dia akan konstan naiknya. Jadi kalau berat badannya misalkan kurang-kurang, itu bisa jadi perhatian tapi tidak menjadi parameter utama. Jadi kalau misalkan tadi umurnya berapa? Umurnya hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Berarti harusnya berat badannya di kisaran 20-an. Nah kalau misalkan ini 19 ya kurang-kurang dikit berarti. Tapi kita harus lihat juga parameter tinggi badannya berapa. Karena kalau mau naikin berat badan gampang. Gampang Bu naikin berat badan. Ada caranya, ada tipsnya itu bisa kita naikkan berat badan. Cuma kan goal kita bukan bukan berat badan. Tapi goal kita adalah tinggi badannya. Kalau berat badan mah gampang dinaikin diturunin, sekarang udah banyak caranya. Nah, tapi tinggi badan ini yang perlu jadi parameter utama. Jadi Bu Nisha tadi untuk berat badannya
memang kurang sedikit Bu untuk 19 kilogram, hampir 6 tahun, tapi nggak perlu khawatir. Yang perlu kita lihat adalah tinggi badannya. Iya. Oke, karena kalau tinggi kan nggak bisa turun ya dok ya? Iya, kecuali ada sesuatu yang Iya. major yang menyebabkan Iya, penurunan betul. tinggi badan. Tapi kalau enggak sih nggak perlu khawatir. Oke, masih berhubungan dengan susu nih dok, dari Belva_Victor, dok mau nanya kalau anak usia belum ada 1 bulan, habis minum susu kadang gumoh, normal nggak sih dok? Ya, jadi kalau gumoh itu sebenarnya menandakan bahwa ada susu yang belum masuk ke lambung. Jadi gini, jadi lambung itu kan dia punya kapasitas penampungan susu. Ketika kapasitasnya sudah penuh, sudah melebihi, maka katup di lambungnya itu dia nggak akan terbuka. Sehingga air susunya itu akan tertahan di bagian lambung, bukan lambung, bagian kerongkongan bawah. Yang kita sebut esofagus gitu ya. Dia tertahan di kerongkongan bagian bawah. Ketika posisi anak kepala lebih tinggi dibanding badan, maka dia nggak akan ada respon apa-apa. Tapi ketika anak misalkan ditidurkan, di mana posisi antara perut, kepala itu dia sejajar, ya, itu maka ketika anak, karena fungsi bernafas, menelan pada anak itu koordinasinya belum sebagus orang dewasa atau anak yang lebih besar, maka dia bisa keluar lagi. Nah itu yang disebabkan oleh kita sebut gumoh gitu ya. Gumoh itu sebenarnya tidak begitu berbahaya, tapi yang berbahaya kalau misalkan itu masuk ke pernafasan. Itu bisa menyebabkan aspirasi, bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Itu yang mungkin berbahaya. Nah, gimana caranya? Makanya kita harus tahu kemampuan lambung anak untuk menampung susu. Yang caranya misalkan ya, kalau untuk anak-anak umur segitu, anak umur segitu tuh dia kemampuan minumnya itu 100 sampai 150 ml per kilogram berat badannya per hari. Misalkan anaknya berat badannya 4 kilo, berarti dia kemampuan minumnya adalah 400 sampai 600 ml per hari. Misalkan kita ambil yang paling besar 600 ml per hari ya, anak minum tiap 2 jam sekali. Berarti kita bagi 12 kira-kira per 2 jam, itu harusnya minimal maksimal minumnya 50 mili. Kalau per 2 jam kita kasih minum 90, iya aja tambungnya penuh, iya aja gumoh terus gitu kan. Jadi memang harusnya kita sesuaikan dengan kemampuan lambungnya bayi. Tapi pertanyaan nanti jadi gini, tapi gimana dok anaknya nangis terus minta minum? Nah itu lagi yang salah. Karena anak nangis itu belum tentu dia haus. Iya. Jadi anak umur segitu haus dia nangis, dia pup misalkan risih belum dibersihkan dia nangis, iya, sumuk dia nangis, kedinginan nangis, ada nyamuk gigit dia nangis. Kadang-kadang itu yang kita salah menginterpretasikan arti tangisan dari bayi, ya kan, ini nangis terus ini masih kurang, terus diminumin berhenti, ya iya aja. Nangisnya berhenti ya lawang dia masih dalam fase oral, ketika diberikan sesuatu lewat mulutnya dia akan berhenti itunya. Tapi kalau penyebab utamanya dia nggak dihilangkan, dia akan nangis terus. Ternyata pas dilihat popoknya, oh ternyata basah, risih dia nggak mau. Nah itu mungkin yang jadi kalau secara patokan ini minumnya udah cukup, tapi kok masih nangis, berarti ada penyebab yang lain. Nah itu harus kita cari tahu, ya seperti itu. Oke dok, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dok sebelum nanti dokter Irfan memberikan pesan-pesan khusus untuk sahabat Dronska di rumah. Apabila nampak nih dok ada keterlambatan pada tumbuh kembang anak, apakah pada masa golden age ini orang tua bisa mengejar keterlambatan itu dok? Lalu terapi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengejar itu? Ya baik, jadi apabila nanti dari orang tua melihat ada indikasi bahwa tumbuh kembangnya terlambat atau tertunda, maka kita harus evaluasi. Makin dini ditemukan, makin bagus prognosis ke depannya. Selama masih dalam masa golden age, maka tumbuh kembangnya itu masih bisa dikejar. Ya, walaupun misalkan dia nggak mencapai potensinya 100%, tapi seenggaknya dia bisa mencapai potensinya tertinggi sesuai di mana dia mulai melaksanakan terapi. Ya. Kemudian berarti penentuan awal ditemukan evaluasinya itu menjadi titik poin krusial, yang mana orang tua tuh setiap orang tua harus aware, ya,
Gak mungkin karena kalau tenaga kesehatan dengan jumlah terbatas kemudian melihat satu-satu gitu kan tidak mungkin. Ada programnya dari pemerintah seperti Posyandu itu bisa menjadi screening awal. Mungkin kalau Bapak Ibu yang awam terhadap itu mungkin bisa mengaktifkan anaknya untuk ikut Posyandu sehingga bisa dideteksi screening dini kemudian dievaluasi di tingkat pelayanan kesehatan selanjutnya. Kemudian untuk menanganinya gangguan tumbuh kembang itu kita harus lihat dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya masalah nutrisi, berarti kita perbaiki nutrisinya. Kalau penyebabnya karena anak sering infeksi atau sering sakit, baik sakit karena infeksi ataupun yang bukan infeksi seperti autoimun atau penyakit-penyakit yang lain seperti keganasan, nah itu perlu kita tangani penyakit dasarnya. Karena biasanya kalau di Indonesia, itu berbeda seperti di negara dunia ketiga ya, di mana mungkin kelaparan masih menjadi isu utama. Jadi tumbuh kembang itu karena faktor kelaparan misalkan. Tapi di Indonesia saya rasa tumbuh kembang karena faktor kelaparan itu menjadi nomor, karena nutrisi maaf, itu menjadi nomor kesekian. Biasanya dia ada faktor yang mendasarinya. Nah faktor mendasarinya itu perlu ditemukan, kemudian perlu dievaluasi dan ditata laksana. Kalau itu ditata laksana biasanya nanti ini naik sendiri. Nah, jadi tiap anak itu faktornya berbeda-beda, harus kita evaluasi. Kemudian tadi pertanyaan yang selanjutnya apa? Selanjutnya tadi terapi apa saja yang bisa dilakukan terapinya, untuk mengejar? Misalkan anak ini dengan anemia karena kekurangan zat besi, ya berarti kita harus terapi kekurangan zat besinya. Misalkan dia kekurangannya karena ada sering infeksi paru-paru berulang karena misalkan lingkungannya itu banyak yang merokok atau tinggal di lingkungan yang kurang bersih misalkan ya. Nah itu perlu kita eliminasi faktor tersebut, kemudian kita terapi infeksinya, kita berikan imunisasi atau pencegahan supaya infeksinya itu nggak berulang kembali, sambil nutrisinya diperhatikan, nanti dia akan naik sendiri. Ya. Jadi tergantung dari faktor yang mendasarinya. Jadi underlyingnya itu apa? Kita terapi sambil kita evaluasi. Seperti itu mungkin Mbak Nana. Oke, untuk yang terakhir nih Dok, ada pesan-pesan nih dari Dokter Irfan untuk sahabat Dronska di rumah mengenai tema kita pada hari ini. Silahkan Dok. Ya baik, jadi 1000 hari pertama kehidupan atau golden age itu merupakan fase pertumbuhan yang sangat krusial. Yang mana kalau itu terlewat, maka anak itu tidak akan bisa kembali ke sana. Sehingga pentingnya bagi kita adalah mempersiapkan diri baik secara fisik, baik secara psikis dan secara sosial untuk mempersiapkan tumbuh kembang anak dengan baik sehingga akhirnya anak goalnya bisa mencapai potensi tumbuh kembangnya yang maksimal, yang optimal. Nah itu bisa dicapai dengan cara pemberian nutrisi yang baik, bukan nutrisi anaknya saja, nutrisi ibunya. Dari kapan? Dari sejak merencanakan kehamilan. Bukan dari saat ibunya hamil, apalagi saat ibunya melahirkan. Itu jelas sudah kita ketinggalan 9 bulan gitu ya. Kemudian pemberian pencegahan untuk infeksi seperti imunisasi baik yang dasar maupun syukur-syukur kalau yang tambahan bisa dilengkapi juga. Itu menjadi poin yang krusial juga dalam mengawal tumbuh kembang anak. Kemudian apabila ada masalah kesehatan, segera konsultasikan dengan tenaga profesional yang terlatih untuk mendapatkan penanganan yang baik sehingga masalah itu tidak menjadi berlarut-larut dan akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang anak secara berkepanjangan. Mungkin itu closing statement dari saya, Mbak Nana. Terima kasih sekali Dokter Irfan, menarik sekali ya pembicaraan kita pada pagi hari ini. Jadi poinnya nih sahabat Dronska, nutrisi dari sebelum mempersiapkan program kehamilan itu penting. Dan Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo selain memberikan pelayanan kesehatan ya Dok, kita juga ada cafe diet yang siap untuk menyediakan makanan yang sehat dan juga enak tentunya, bergizi juga. Jadi sahabat Dronska jangan khawatir, bisa juga pesan makanan dari cafe diet rumah sakit, bisa diantar sampai rumah juga loh Dok. Nah, selain untuk di mana kafenya itu Mbak Nana? Kafenya di rumah sakit, di dekat lobi. Oh, lobi depan itu utama, ya, pas masuk betul. ya. Oh, lobi iya, utama gitu. sudah terlihat kafe. Oh iya, baik. Diet. Nah, itu sahabat Dronska bisa pesan melalui WA bisa, diantar sampai rumah bisa, dimakan di tempat pun juga sekarang ruangannya sudah sangat nyaman ya Dok ya. Untuk order via WA, sahabat Dronska bisa ke 08157639333 atau ke nomor rumah sakit juga bisa ke 643139.
datang langsung juga boleh banget. Nah, pemesanan catering bisa harian, bisa bulanan, dan free, dan untuk delivery bisa dilakukan di area Solo. Bisa area Solo ya. Area Solo untuk delivery diantar sampai ke rumah. Nah, kita menyediakan apa aja nih di Cafe Diet? Ada kadar gula darah yang ada riwayat penyakit tertentu bisa, menurunkan berat badan bisa, menambah berat badan bisa, dan juga untuk makanan MPASI pun kita bisa membantu menyediakan untuk sahabat Dronska di rumah. Berarti sesuai dengan kebutuhan pelanggannya betul, ya. Betul sekali dong. Kita mau naikin berat badan, bisa. apa mau nurunin berat badan bisa ya Mbak Bisa, Nana ya. dan bisa juga konsultasi dengan ahli gizi. Baik, gitu. Oke, sahabat Dronska di rumah, tidak terasa nih sudah 1 jam kita menemani sahabat Dronska dalam program Bincang-Bincang sama Doi. Terima kasih sekali Dokter Irfan. Sama-sama Mbak Nana, terima kasih. Dan juga untuk sahabat Dronska yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Untuk sahabat Dronska yang beruntung, besok akan kita umumkan dua yang berhak mendapatkan giveaway di Instagram Dronska @dronska gitu. Akhir kata, saya Nana mohon undur diri beserta juga Dokter Irfan. Sampai jumpa di lain waktu, tetap jaga kesehatan, makanan yang bergizi, cuci tangan, jaga jarak, dan juga tetap memakai masker. Dan Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Dah.